Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ibadah. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang disaksikan, salat subuh yang mengandung banyak fadilah dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada ibadah yang barusan kita lakukan. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah dan qiyadah serta uswah bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bertemu kembali di dalam kajian salat subuh berjamaah, gerakan salat subuh berjamaah yang kita laksanakan di setiap akhir bulan. Dan kali ini kita ajukan satu pekan karena beliau Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA bisanya hari ini. Beliau ini sebenarnya kita telah undang 2 tahun yang lalu, tetapi karena pandemi begitu luas dan mewabah sehingga kita undurkan. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Tema yang diangkat hari ini adalah tentang dakwah dan fatwa untuk memperkokoh posisi Islam. Kita nanti akan mendengarkan tausiah beliau seputar masalah dakwah. Dakwah itu sesuatu yang amat penting karena dakwah Nabi, karena dakwah sahabat dan para ulama, sehingga Islam hadir di tengah-tengah kita. Dakwah yang santun, dakwah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang insya Allah akan melekat di hati setiap kaum mukminin. Sebelum materi dakwah ini disampaikan, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA, alamat Villa Bukit Sengkaling, AF 13 Malang. Tempat tanggal lahir Mojokerto 17 November 1954. Pendidikan doktor atau S3. Jabatan dosen Universitas Islam Negeri Malang. Tahun 2005 sebagai Direktur Pascasarjana UIN Malang. Tahun 2007 sebagai Pembantu Rektor 4 UIN Malang. Tahun 2015 sampai hari ini beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Latar belakang pendidikan beliau S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Pascasarjana Studi Agama Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 beliau tempuh di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini atau saat ini atau beberapa hari kemarin kita semuanya merasakan dan ikut mengatakan tentang selamat Milad Muhammadiyah yang ke-109. Kita berharap Muhammadiyah memperkokoh dakwah di tengah-tengah umat. Kita rasakan begitu besar sumbangsih Muhammadiyah terhadap negara kita. Muhammadiyah adalah ormas yang pertama kali
bahkan ormas yang lebih tua daripada Nahdlatul Ulama, apalagi Dewan Dakwah. 1 abad lebih Muhammadiyah didirikan, dan Dewan Dakwah baru setengah abad. Muhammadiyah, mungkin kita semuanya paham bagaimana gerakan Muhammadiyah awalnya adalah peduli terhadap sosial, peduli terhadap anak yatim, kemudian pendidikan, termasuk juga rumah sakit. Demikian pula pesantren didirikan. Orang mengatakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang berada di kota, sementara Nahdlatul Ulama gerakan dakwah yang ada di pedesaan dan pondok-pondok pesantren. Buya Muhammad Natsir, pendiri Dewan Dakwah, beliau mengkaplingkan diri untuk berdakwah di pedalaman. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Intinya adalah dakwah. Dengan dakwah itu insya Allah Islam akan kita rasakan, Islam akan kita berada di tengah-tengah umat. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan Islam itulah kita hidup dan mati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan untuk berdakwah di tengah-tengah umat. Tafadhal Ustaz untuk menyampaikan tausiah ini 1 jam ke depan. Mari kita ikuti bersama kajian beliau, dan kajian ini live di Instagram Dewan Dakwah. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amrana bitablighi risalati ila kulli anha'i ardi i'la'an li kalimati wa irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di Masjid Taqwa ini. Izinkan saya berbicara lebih dulu mengenai apa yang saya ketahui dari organisasi ini, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini. Tentu yang mendirikan organisasi ini adalah Bapak Muhammad Natsir. Tolong nanti kalau keliru dibetulin ya. Dan saya pengagum beliau. Dulu saya baca buku-buku beliau, terutama Fiqh Dakwah. Dan kalau gerakan Islam ini, Al-Harakah Al-Islamiyah dengan nama Dewan Dakwah ini ya, fokus pada dakwah, maka organisasi-organisasi lain bisa berbeda dengan itu dalam konteks cakupannya. Ya. Masih terbayang bacaan saya mengenai bukunya Bapak Muhammad Natsir ini, bahwa beliau adalah seorang pejuang besar untuk negeri ini. Sudah tidak perlu diragukan, dan sudah selayaknya generasi-generasi muda itu juga memahami mengenai ini. Saya tadi juga bertanya ketika dijemput,
di mana saja Dewan Dakwah ini ada. Lalu disampaikan tadi, ini baik di kota maupun di kabupaten, yang salah satunya tadi dikatakan baru berdiri, entah yang di kota atau yang di kabupaten. Lalu juga menyebut di Jember kalau tidak salah tadi, atau di Banyuwangi. Ingat saya dulu Masjid Sabilillah di Malang itu adalah masjidnya Dewan Dakwah. Jadi sekarang sudah jatuh ke tangan orang lain dan dikelola. Saya selalu berpikir bahwa urusan-urusan kita itu tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen bangsa ini, termasuk dan khususnya elemen-elemen dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia ini. Oleh karenanya saya selalu menyambut positif kajian-kajian seperti ini yang mempertemukan berbagai pengikut organisasi-organisasi tadi itu. Yang kedua, saya mau memberikan pengantar lebih dulu mengenai pengajian ini dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi orang tersebut jalan ke surga. Hampir pasti jenengan semua ketika berangkat sholat subuh tadi juga meniatkan untuk bersama-sama kita di sini memohon diberikan oleh Allah ilmu melalui kajian ini. Yang dengan demikian insyaallah kita termasuk yang disebutkan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lalu Nabi meneruskan sabdanya itu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah segolongan orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Tentu masjid takwa ini min buyutillah. Masjid takwa ini juga bagian dari rumah Allah. Tidaklah segolongan orang berkumpul dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu, mereka kemudian membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu membahasnya, mendiskusikannya, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan kepada sekelompok orang yang lagi ngaji seperti itu, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu sampai kepada mereka, ketenangan itu turun kepada mereka. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah pun juga meliputi mereka itu. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga adalah para malaikat turun dan mengelilingi orang-orang yang lagi ngaji tadi itu. Dan yang tertinggi adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut orang yang lagi ngaji itu
membangga-banggakan kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi hari ini ya, insya Allah yang pertama kita dimudahkan, bahkan menggunakan fi'il madhi sahhala ya, sahhala yusahhilu tashilan ya, fi'il madhi itu dalam arti umum adalah perbuatan masa lampau ya, perbuatan masa lampau, tapi juga bisa berarti perbuatan yang akan datang dan waktunya sudah sangat dekat dan pasti. Tadi qomat tadi qad qomatis shalah ya, itu artinya sholat ya, benar-benar akan dilakukan sebentar lagi ya, kira-kira seperti itu terjemahan panjangnya. Jadi yang pertama kita benar-benar dimudahkan oleh Allah ya, untuk kemana? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, untuk menuju ke surga. Yang kedua juga diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan ya. Insya Allah dengan semua hari ini, kita semua hari ini di dalam jiwa kita, di hati kita ini ada ketenangan. Kalau begitu tenang itu bisa juga sampai tidak sadar terhadap orang di sekitarnya ya. Namanya ngantuk ya. Ngantuk itu juga bagian dari ketenangan ya. Kalau tidak tenang tidak bisa ngantuk nah, jadi gitu ya. Yang ketiga adalah wa ghasyiyathumur rahmah. Kita ini diberikan oleh Allah rahmat. Rahmat itu meliputi kita ya. Jadi dan yang tertinggi saya sebutkan adalah yang keempat tadi ya, yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut ya, orang yang lagi ngaji tadi itu menyebut-nyebut dalam arti membangga-banggakan kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi kalau menurut hadis Muslim ini, sekarang ini Allah membangga-banggakan kita. Dan maknanya kalau dibangga-banggakan ya, konsekuensi logisnya ya kita diampuni oleh Allah. Walaupun tidak disebutkan pengampunan, tapi ini juga secara logis karena disebut-sebut dibangga-banggakan bahkan kepada para malaikat ya, yang selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Kepada makhluk-makhluk seperti itu lalu Allah banggakan kita ini ya kepada mereka. Dan ya, ini tadi mengenai man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman ya, berangkat niat ngaji, di dalamnya kemudian baca ayat-ayat Al-Quran, membahasnya, tidak disebutkan faham atau tidak faham. Jadi kita niatkan berangkat, kemudian dalam konteks menuntut ilmu, lalu kita betul-betul menuntut ilmu ya, yatluna kitabahu, natlu kitaballahi, kita membaca kitab Allah ya. Lalu kita mendiskusikannya, membahasnya ya. Sudah nggak disebutkan paham atau tidak. Karena itu terutama bagi yang sepuh-sepuh, alhamdulillah ini banyak ya.
Sisa umur ini digunakanlah untuk hal seperti itu. Soal faham tidak faham, ya, kalau bertambah tua ya bertambah sulitlah kita ini. Ya, saya ini juga sudah tua ya. Ya. Jadi ya, yang penting kemudian kita menuntut ilmu. Ya. Dan itu sudah dijanjikan setidak-tidaknya 4 hal tadi oleh Allah. Jadi di situ. Nah, nggak apa-apa masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga nggak apa-apa. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Karena kalau itu artinya sudah masuk. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sudah masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ini sekedar pengantar. Nah, sekarang al-bab ats-tsani. Kalau tadi al-bab al-awwal. Ya. Tema kita adalah ad-da'wah wal fath. Ya. Li'i'la'i dinillah. Nah, sebenarnya begitu judulnya. Ya. Kita bicara mengenai dakwah dan al-fath. Dakwah itu gampangnya ya. Jadi gampangnya adalah ta'rifun nas. Ya. Wa tahbibuhum bidinillah. Dakwah itu menjadikan usaha untuk menjadikan orang tahu dan mencintai agama Allah. Atau juga bermakna al-hathu, mengajak. Ya. Atau juga bermakna an-nida, yakni menyerukan. Jadi inilah kemudian dakwah. Dan Nabi tentu memulai dengan dakwah, bukan dengan al-fath, tapi dengan dakwah. Ya. Yang kedua ialah al-fath. Ya. Al-fath itu artinya membuka. Ya, membuka. Fatih, ya, ini adalah isim fa'il, itu artinya orang yang membuka. Objeknya apa? Objeknya sesuatu yang tertutup. Kalau sesuatu itu terbuka, tentu tidak ada lagi ya, upaya untuk membuka. Maka al-fatih, ya, masdarnya al-fatih tadi, jamaknya futuh, ya, maka artinya seperti itu. Tapi al-fatih pun juga dimaknai kemenangan, ya, jadi dimaknai kemenangan. Dan adalah strategis dan penuh hikmah ketika Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, lalu surat An-Nisa, sampai seterusnya. Ya. Dan di dalam Al-Quran di samping ada surat Al-Fatihah, ada juga surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi juga ada surat pendek, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai seterusnya. Ada kata nasr, ada kata fath. Ya, idza jaa nasrullah wal fathu.
Lalu ya, disebutkan ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Maka yang potongan terakhir ini menunjukkan hasil dari pertolongan Allah, hasil juga bisa dari Al-Fatah, atau bagian terakhir ini adalah sesungguhnya dakwah. Karena tujuan dakwah ialah supaya orang berduyun-duyun memeluk Islam. Maka inilah tema kita hari ini. Ya. Nabi memulai dengan dakwah. Ya. Pertama bisyirri, dengan diam-diam. Akhirnya kemudian bil jahri, dengan terang-terangan. Ya. Nah, selama 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Selama 13 tahun itu pengikut beliau tidak terlalu banyak. Ya. Tembok kokoh kekufuran, kekafiran dari ya, ahlu Makkah itu luar biasa. Nah, sehingga dakwah Nabi itu akan jauh lebih cepat nanti ketika terjadi Al-Fatah. Ya, nanti saya terangkan mengenai Al-Fatah. Ya, Al-Fatah juga bisa berarti penaklukan. Ya. Nah, pada tahun 619 Masehi, ya, ini di Sirah Nabawiyah dari Ibnu Hisham, bisa kita baca. Ada 25 orangan ya, dari Kibaru Quraisyin, dari A'immatu Quraisyin, dari tokoh-tokoh Quraisy ya, yang kafir ya, itu menjenguk Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi, waktu itu lagi sakit yang akhirnya membawa pada kematian beliau. Ya. Rupanya 25 orang ini tidak sekedar besuk. Ya, tentu Abu Thalib juga termasuk min kibari Quraisyin, min a'immati Quraisyin. Rupanya mereka juga punya tujuan ganda, yaitu ingin ngajak Nabi Muhammad untuk saling take and give, untuk ya, tidak terlalu ngotot dalam dakwah, kira-kira seperti itu. Dan dakwah Nabi walaupun dihalangi, dirintangi, dakwah sahabat juga ketika itu tetap saja jalan. Jadi tahun 619 itu sudah tampak ya, satu keputusasaan yang sudah agak masif, sehingga 25 orang tadi itu ingin ketemu Nabi. Maka akhirnya Nabi menyatakan, saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Dan kalau satu syarat ini sampean-sampean para a'immatu Quraisyin ini, para kibaru Quraisyin ini mau terima, maka tidak saja orang-orang Arab, orang-orang Ajam pun, orang Ajam itu orang non-Arab ya, itu akan tunduk ke dalam kekuasaan sampean-sampean semua ini. Betapa menariknya ya, betapa menariknya. Dengan satu syarat. Ya. Nah, saya ingin memberikan syarah terhadap Arab dan Ajam di situ. Nah, Arab dan Ajam di situ ya, terutama kalau kita bicara mengenai Ajam, itu di sekitar daerah ya, tidak terlalu jauh dari Makkah, dari Madinah, dari Makkah ya. Itu ada dua kekuasaan besar, satu Persia, satu Romawi. Dan mereka saling
mengalahkan. Dilukiskan dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, sampai seterusnya. Jadi ada surat Ar-Rum ya, dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, bisa kita sampaikan bahwa itu adalah dua superpower yang ada di kawasan itu. Ya. Dua superpower. Ya. Nah, tentu orang-orang Aimmatu Quraisyin tadi sangat tertarik. Kalau mereka mau terima satu syarat yang disampaikan oleh Nabi tadi, mereka kemudian Nabi menyatakan tidak saja orang Arab, orang Ajam pun bisa dalam konteks ini, Persia dan Romawi tadi itu akan tunduk ke dalam kekuasaan sampean semua. Maka Abu Jahal tidak bisa menahan diri, lalu menyatakan, kok hanya satu syarat, 10 syarat pun akan kami penuhi. Tapi apa satu syarat itu? Ya, maka Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Nah, mereka saling pandang, ya, senyum dengan senyum merendahkan, karena ternyata Nabi Muhammad masih kokoh dengan misinya itu tadi, li'a'la'i kalimatillah. Kalimatillah itu kalau kita maknai secara khusus, ya kalimatut tauhid itu, kalimat la ilaha illallah. Kalau kita maknai secara umum, itu artinya dinillah, li'a'la'i dinillah. Nah, ini yang saya sampaikan, ini bagian dari sirah, ya, sejarah. Nah, jadi kalau jenengan bertambah ngantuk, itu saya berhasil menyampaikan ini, ya, berhasil. Dulu waktu kecil saya didongengi sama nenek, kalau mau tidur itu didongengi. Rupanya maksudnya supaya cepat tidur cucunya, ya. Nah, akhirnya ke 25 orang tadi itu tidak bersedia itu. Poin yang ingin saya sampaikan ialah, ini agak panjang ya, kalau saya lihat waktunya, kalau saya sampai jam 6. Jenengan yang punya keperluan-keperluan meninggalkan ini tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nanti kalau ada satu orang saya akan teruskan saja, ya. Jadi gitu. Poin penting yang ingin saya garis bawahi ialah Nabi meruntuhkan kekuasaan di Makkah pada waktu itu belum berhasil. Tapi Nabi sudah memproyeksikan, membuat khittah, garis proyektif, garis ke depan, ya, garis ke depan. Sudah tidak apa-apa, tidak ngerti proyektif tidak apa-apa, ya. Tadi kan ngaji ini yang penting bukan soal ngerti, ya. Jadi soal ngerti, ya. Jadi begitu. Nah. Dan saya ini orang tua, ada yang muda-muda. Orang tua itu ngurusnya gampang. Ngurusnya gampang. Ya, saya juga punya orang tua. Orang tua saya memuji saya ini anak yang terbaik. Bukan karena apa-apa, tapi karena kalau orang tua saya itu berbicara, saya dengarkan baik-baik. Ya. Diperintahkan pun juga kemudian saya mantu-mantu iya, walaupun ya beberapa hal tidak bisa saya lakukan, tapi saya tidak pernah bantah, ya. Jadi hanya karena itu lalu orang tua menyimpulkan kita ini baik, ya. Maka yang muda-muda itu sudah dengarkan saja kalau yang tua-tua bicara, ya. Soal itu kemudian sampean terima atau tidak terima, sudah itu urusan sampean. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini kuncinya, ya, takzim pada orang tua itu kira-kira seperti itu, ya. Ya. Karena ridhallahi fi ridhal walidain, kan begitu. Keridhaan Allah itu di dalam keridhaan kedua orang tua, demikian pula, ya, kemurkaan Allah itu juga berada pada kemurkaan orang tua.
Pun nggih diterusaken nggih. Nggih. Nah, khitah yang dibuat oleh Nabi ya, bahwa dengan la ilaha illallah, dengan agama ini ya, kekuasaan dunia ini akan runtuh dan takluk ke dalam kekuasaan Islam. Nah, ini tahun 619 Masehi. Kira-kira 1-2 tahun sebelum Nabi hijrah, 622 Masehi. Ya. Itu orang-orang ketika menunaikan ibadah haji yang sudah banyak penyimpangan ya, dari syariat Nabi Ibrahim, lalu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Jadi pada masa jahiliyah pun haji tetap saja berjalan, walaupun sangat banyak penyimpangan itu. Maka pada tahun 619 tadi ditambah kira-kira 621, tambah 1 tahun atau 2 tahun berikutnya terjadi perjanjian yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Ada sekitar 15 orang dari Yathrib, terutama dari Aus dan Khazraj. Nabi sudah mengirim dai ya. Dulu Dewan Dakwah ini terkenal dengan mengirim banyak dai ya, termasuk ke Papua dan lain sebagainya ya. Saya tidak tahu yang sekarang ini ya, tidak tahu yang sekarang ini. Ya. Jadi rupanya Nabi sudah mengirim sehingga banyak orang-orang yang akhirnya percaya kepada Nabi, termasuk dari kalangan Aus dan Khazraj. Nah, kalangan Aus dan Khazraj ini dua suku di Yathrib yang saling berganti mengalahkan, berkuasa. Nah 15 orang tadi intinya berbaiat pada Nabi di Al-Aqabah ya, kawasan Mina ya. Jadi seperti itu. Maka disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Intinya ya, mereka mendukung Nabi, mereka percaya pada apa yang dibawa oleh Nabi. Intinya seperti itu, dan bahkan mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela keluarga sendiri. Tahun berikutnya terjadi lagi, lalu disebut oleh para mu'arrikhin, para ahli sejarah dengan istilah Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ya, perjanjian di Al-Aqabah yang kedua. Sekitar 75 orang. Dan antara lain mereka kemudian juga menyatakan akan membela Nabi itu dan meminta Nabi ya, ke Yathrib. Nah, tahun 622 sesudah terjadi Bai'atul Aqabah Al-Ula wa Tsaniyah tadi, Nabi betul-betul hijrah. Nah, jadi ketika Nabi hijrah ke Yathrib itu, Bapak, Ibu-ibu, itu Nabi sebenarnya sudah tambah lagi fungsi. Di samping sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka Nabi ketika hijrah itu sekaligus menjadi Raisud Daulah, menjadi kepala negara. Karena secara de facto ya, itu atau de jure lah, itu kalangan Aus dan Khazraj yang mengadakan bai'ah tadi, baik yang pertama kedua itu secara tidak langsung menyerahkan kekuasaan mereka kepada Nabi. Dan rupanya mereka juga sudah jemu untuk berperang satu sama lain. Ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi di Yathrib itu mencerminkan bahwa beliau itu adalah Raisud Daulah,
Jadi Raisud Daulah, kepala negara. Ya, kepala negara. Di sejarah disebutkan bahwa Nabi membangun masjid misalnya. Membangun masjid itu bukan sekedar membangun suatu tempat untuk sholat, tapi itu juga sekaligus satu deklarasi, ya, satu pernyataan tentang berkuasanya Islam di kawasan itu. Jadi ini yang harus menjadi catatan kita. Ya. Dan Nabi memulai dengan itu, mendeklarasikan pada wilayah Yathrib, ya, tentang kekuasaan yang dipegang oleh Nabi itu. Ya. Dan faktanya kemudian masjid tidak sekedar dipakai untuk sholat, tapi bahkan juga membincang banyak hal, ya, terkait dengan agama ini, terkait dengan negara tadi itu. Yang kedua, ya, nanti dalam perjalanan, dalam konteks sesudah ada di Yathrib itu, termasuk membangun konsolidasi, ya, baik menyatukan Aus dan Khazraj, ya, termasuk nanti juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, ya, bahkan juga membangun solidaritas tidak hanya dengan sesama Muslim, bahkan kemudian dengan yang lain untuk mempertahankan kawasan Yathrib itu. Yang ketiga, Nabi bikin pasar sendiri. Kenapa? Iya, karena pasarnya orang Yathrib itu pasar yang penuh dengan kecurangan, baik dalam hal timbangan maupun dalam hal ukuran. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka ini berlawanan dengan kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam melarang, ajaran Islam melarang dalam hal jual beli itu melakukan kecurangan-kecurangan. Nabi ditanya, ayu kasbin atyab, usaha apa Nabi yang terbaik? Ya. Ayu kasbin atyab. Nabi menyatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Gampangnya ya, usaha yang produktif. Yang kedua adalah perdagangan yang bersih, perdagangan yang jujur, perdagangan yang di dalam tidak ada ghos, ya, termasuk juga tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan dan sebagainya. Ya. Maka Nabi buat pasar. Nah, orang Yathrib itu orang yang sangat terkenal kecurangannya dalam hal timbangan dan ukuran. Beda dengan Makkah. Ya. Makkah juga kota dagang, Makkah kota dagang, Yathrib itu kawasan, gampangnya gitu, perkebunan, ya, perkebunan. Nah, Makkah itu kawasan perdagangan, dan urat nadi ekonomi Makkah itu ya di perdagangan, ya, di perdagangan. Setiap musim haji ini digunakan untuk kemudian lebih mempersubur dimensi perdagangan itu. Dan kalau kemudian mereka itu curang dalam hal timbangan dan ukuran, orang-orang Makkah itu pasti perdagangannya akan hancur. Sementara di Yathrib tidak seperti itu. Di Yathrib justru kemudian kecurangan dalam hal timbangan dan ukuran itu sangat merata. Nun sewu ya, ini agak panjang ya, agak panjang. Insya Allah jam 9 kira-kira selesai ya. Ya. Loh, jenengan ini kok ya. Saya paham kok tertawanya itu ya. Tertawanya itu harapan ya jangan lama-lama Pak, jadi seperti itu ya. Bahkan jangan-jangan ada yang sudah berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan Pak saat itu bicara gitu ya. Oke. Nah, ya kalau saya datang jauh-jauh itu bicara 1 jam ya nggak bagus lah ya.
Saya sampai di Probolinggo itu jam setengah 12 ya, setengah 12 ya. Dan tadi itu kira-kira jam 3 ya, seperempat itu kemudian bangun. Begitu bangun lalu ada yang ngeduk tadi itu ya. Nah, jadi kalau ngantuk saya lebih ngantuk daripada jenengan ya. Tapi mosok pantes ya, ceramah gini lalu ngantuk kan nggak pantas ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau jenengan pantas ngantuk ya, nggak apa-apa ya. Jadi situ. Dan di jenengan itu ada makanan, ada minuman. Saya hanya ada minuman saja. Ya. Jadi yang di situ. Ya. Ya supaya imbang ya saya minum lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akhirnya orang-orang Yathrib itu berubah. Tentu terutama ketika turun surat Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun sampai seterusnya. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang bahasa kita sekarang ini orang-orang madani, orang-orang yang berperadaban. Nah, jadi seperti itu. Nanti bersamaan dengan itu Yathrib diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Munawwarah. Munawwarah, nawwara yunawwiru tanwiron tinwarun munawwarun fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun. Maka Munawwarah adalah kawasan yang tercerahkan ya. Jadi ini isim maf'ul, isim fa'ilnya munawwir, isim maf'ulnya munawwar. Jadi Munawwarah mengikuti Madinah yang muannats, maka ini juga dibuat muannats. Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, yang keempat. Ya. Yang keempat Nabi membuat Sakhifah Al-Madinah. Piagam Madinah. Konstitusi Madinah. Intinya dalam konstitusi itu ya, Nabi akan menjaga ya, akan menjamin keyakinan-keyakinan yang hidup di tempat itu. Baru kalau terjadi persengketaan-persengketaan satu sama lain, Nabi akan menyelesaikan dengan hukum Allah. Jadi masyarakat pluralistik itu sudah dihadapi Nabi pada masa-masa awal terkait dengan kepemimpinan sebagai Raisud Daulah. Ya. Dan Sakhifah Madinah ini, Sakhifatul Madinah ini ya, adalah konstitusi yang dipandang oleh ahli tata negara dunia ini sebagai konstitusi yang sangat modern, melampaui zamannya. Ya, melampaui zamannya. Kenapa? Antara lain dan terutama karena di dalamnya ya, itu Nabi memperlakukan orang-orang yang dikuasai di Yathrib itu diberikan kebebasan. Dan bukankah memang dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh kemudian dipaksa ya, tidak boleh. Kalau didakwai boleh, diajak boleh ya, diajak bidakwah ya, boleh. Tapi kalau kemudian dipaksa tidak boleh ya, dipaksa tidak boleh. Nah inilah, karena itu Nabi sekali lagi dalam konteks ini Yathrib itu sudah terjadi Fathu Yathrib. Pertama tentu Nabi membuka ya, membuka kebebasan tadi itu. Ini beda kalau yang menguasai satu daerah itu Romawi, Roma yang menguasai suatu daerah, maka daerah itu dipaksa memeluk agama sesuai dengan agama orang Romawi.
dipaksa memeluk agama Nasrani. Demikian pula Persia. Kalau satu kawasan dikuasai oleh Persia, maka kawasan itu dipaksa untuk memeluk agama Zoroaster. Nah, Nabi ya, begitu punya kekuasaan di Yathrib, Nabi tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Inilah disebut dengan Al-Fathu. Kalau yang orang Roma tadi, Romawi dan Persia itu menutup, ya, menutup. Tapi ini membuka, ya, membuka, dibuka. Nah, kenapa kemudian ini disebut dengan konstitusi modern? Karena baru kira-kira 200 tahun belakangan ini ada negara yang memberikan kebebasan dalam hal beragama itu, yaitu Amerika. Amerika. Ya. Agama Islam di Amerika itu lebih kondusif daripada di Perancis, ya, di Jerman, termasuk di Inggris dan sebagainya. Karena secara konstitusional Amerika itu punya konstitusi yang memberikan kebebasan urusan agama itu, ya, urusan agama itu. Kalau di Perancis orang pakai jilbab itu sering kemudian dipandang, ya, itu kemudian mengganggu kehidupan umum. Jadi kalau di Amerika secara konstitusional tidak, soal praktek mungkin bisa lain, tapi tidak, ya, seperti itu. Ya. Dan kita punya juga orang yang berdakwah sampai di sana, namanya Imam Syamsi Ali. Ya, Imam Syamsi Ali. Beliau ini dulu mondok di Darul Arqam, pondoknya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Lalu belajar di Pakistan selama 6 tahun atau 7 tahun. Lalu menjadi dosen di Saudi Arabia selama 2 tahun. Lalu pindah ke New York. Sekarang ini kira-kira sudah 23 tahun. Mendirikan yayasan di sana. Ya, gampangnya itu yayasan untuk berdakwah. Lalu juga mendirikan pondok pesantren. Kalau Sabtu ada kajian Islam for the Others, Dirasatul Islam lil Ghair. Ya. Jadi kajian Islam untuk non Muslim. Tidak jarang 1-2 orang lalu memeluk Islam. Jadi yang di sini. Nah, kembali kepada ke Yathrib. Jadi 4 hal tadi itu. Yang pertama adalah mendeklar bahwa kawasan itu menjadi kawasan yang dikuasai oleh orang Islam dengan mendirikan masjid. Ya. Yang kedua, mempersaudarakan, membangun konsolidasi. Yang ketiga, membangun pasar dalam konteks simbol ekonomi. Dan yang keempat, meletakkan, ya, landasan penting dalam konteks bernegara, yaitu Sakhifah Al-Madinah. 624, 2 tahun sesudah itu terjadi perang Badar. Dalam peperangan Badar itu kaum muslimin, ya, yang berjihad, yang bisa berperang itu hanya sekitar 300-an. Lawannya 1000-an, ya, 1000-an. Ya. Padahal perang ini perang yang sangat penting. Monggo kalau yang lain ada yang mau keluar, monggo, tidak apa-apa. Ya. Jadi kan kalau ada 1-2 orang saya akan terus, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Yang punya kepentingan-kepentingan, monggo. Ya. Insya Allah juga melakukan hal-hal yang baik yang di luar sini, ya. Jadi sama-sama baiknya, ya. Kelihatannya ibu-ibu ini juga sudah gelisah, ya, karena biasanya pagi-pagi itu juga menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, ya. Ya. Memang sebaiknya supaya ibu-ibu tidak gelisah itu disiapkan makan, ya. Nah, makan. Ini kenapa? Kotaan ini kenapa di sini? Kue, ya? Kalau saya biasanya sarapan itu cukup kue.
Nggih. Ya kuwi. Nah, ini pengajiannya setiap apa? Setiap apa? Akhir bulan. Nah, 1 bulan sekali. Bulan depan disiapkan makanan. Makan. Umumkan saja. Ya. Insya Allah nanti datang sendiri. Insya Allah datang sendiri. Itu soal kemauan kita dan soal mau berbuat. Ya. Bismillah kita. Terusnya itu Gusti Allah sing ngurus gitu loh ya. Gusti Allah sing ngurus. Coba zaman nanti ya. Ya disiapkan ya makanan itu. Lebih bagus lagi kalau makanan prasmanan. Ya. Makanan prasmanan itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Sampai ngerti pecel rawon. Pecel rawon di daerah sana ya. Ada pecel rawon. Itu akibat dari prasmanan. Prasmanan ada rawon, ada pecel, ada macam-macam. Ada orang yang ngambil pecel sama rawon jadi satu. Loh kok rasanya enak? Nah, kan gitu nggak? Di Banyuwangi ada rujak soto. Itu juga prasmanan. Ya. Jadi sampean jarnoe kalau orang nyampur-nyampur itu jarnoe ya. Nah, saya teruskan ya. Dalam perang Badar yang sangat penting itu dan yang dilawan secara kuantitas besar 1000 yang dapat dimobilisasi oleh Nabi hanya 300 orang. Maka kalau kita berpikir secara analitis ya, tentu ada yang tidak bisa perang, ada orang-orang yang sudah sepuh, muslim yang sudah sepuh, ada anak-anak, ada kemudian ibu-ibu. Jadi kalau kita jumlah total itu kira-kira kaum muslimin pada waktu itu sebut saja 1000 orang. Coba dakwah di Makkah itu ada menghasilkan sedikit. Ini Nabi di Yathrib baru 2 tahun itu sudah ada 1000 pengikut Nabi itu. Kira-kira seperti itu. Dan ini perang yang sangat penting karena ketika itulah Nabi mengatakan, ya Allah, kalau sampai kami ini kalah, maka tidak akan ada lagi di bumi ini orang menyembahmu, orang beribadat kepadamu. Ini kan maknanya perang itu penting pada waktu itu ya. Dan akhirnya diberi oleh Allah kemenangan tahun 624 ya. Pada tahun ke-6 Hijriah ya, ke-6 Hijriah ya, berarti itu pada tahun 24 ditambah 4 pada tahun 628 ya. Itu Nabi mengirim surat ke berbagai raja, ke berbagai kaisar. Surat ini intinya ya, aslim taslam, masuklah Islam dan Anda selamat. Ini ada power, sudah ada power ya. Coba kalau ada orang nulis ke Biden ya, ke Biden, aslim taslam, enter to Islam Yusuf. Saya kira itu orang yang hebat ya, orang yang hebat. Jadi Nabi sudah menggunakan kekuasaan dalam konteks ya, menjadikan orang kemudian bisa menerima Islam. Dan dia memerlukan kekuasaan. Setelah itu kemudian kira-kira pada tahun 630-an, 30 lah, 30. Makkah itu jatuh ke tangan Nabi. Terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah. Ya. Itu jadi Fathu Makkah.
Ketika itulah turun baik surat An-Nasr tadi. Jadi An-Nasr itu masuk surat Madaniyah. Idza jaa nasrullah tadi. Juga turun ya, potongan ayat dari surat Al-Maidah. Insyaallah ayat 3. Ya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini al-yauma, yaitu pada waktu Fathu Makkah, ya isal ladzina kafaru min dinikum, orang-orang kafir itu sudah putus asa, ya, melawan agamamu, sudah putus asa. Ya. Mereka tentu mendengar pada tahun 624, bahkan mereka juga sebagian mereka juga mengalami sendiri perang Badar, 300 orang menang melawan 1000 orang. Walaupun nanti pada perang berikutnya itu perang Uhud itu lalu kaum muslimin kalah, ya. Tapi 300 orang melawan 1000 orang menang itu gempar. Termasuk raja-raja yang disurati Nabi itu rasanya berita ini juga sampai pada mereka. Ya. Jadi yang seperti itu. Nah, maka pada Fathu Makkah itulah penaklukan Makkah, membuka kawasan Makkah, ya, yang asalnya tertutup dengan kekafirannya dibuka, ya, dibuka. Bisa juga bermakna ditaklukkan, dan kemenangan itu kemudian sebagai Al-Fatih itu adalah Nabi, dan tentu juga sahabat-sahabat dan sebagainya di situ. Maka di sini. Nah, sesudah Fathu Makkah, ini Nabi sudah punya 2 modal, satu Yathrib, satu kemudian Makkah. Sudah punya 2 kawasan yang lebih luas. Ya. Dan kalau Makkah itu sudah jatuh, memang sudah itu tanda putus asa besar, karena dulu sangat kokoh kekuasaan di situ, itu runtuh, runtuh. Ya. Nah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi haji, yang kita sebut dengan haji wada. Nah, ketika haji itu, para mu'arrikhun menulis, ya, yang ikut Nabi dan yang bergabung dengan Nabi, yang ada di Mekah, ya, itu jumlahnya 114.000. 114.000. Ali bin Abi Thalib membawa rombongan dari Probolinggo, bukan Probolinggo, dari Yaman, ya. Akhirnya bergabung di Mekah. Itu jumlahnya lalu menjadi secara total 114.000. Kalau dihitung dengan yang tidak bersama Nabi, tidak pergi haji bersama Nabi, ya, kalau kita kalikan 2 sudah 228.000 dalam tempo 8 tahun. Tahun tadi kita sebutkan, ya, tahun 624, lalu ini ada pada tahun 632-an, itu jumlahnya dari 1000 analisa kita tadi menjadi 228.000. Dakwah kalau kemudian digabung dengan Al-Fathu itu begitu dahsyatnya, itu, ya, begitu dahsyatnya. Ini harus diikuti sampai selesai. Karena kalau tidak diikuti sampai selesai nanti, wah, itu arahnya supaya kita merebut republik ini, jadi kacau nanti, ya. Nah, jadi harus sampai selesai. Baik, bersambung. Nah, Nabi haji wada dengan jumlah yang sekian itu. Nah, ketika itulah turun firman Allah, sambungan dari al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni tadi itu, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Nah, pada hari ini, ya,
telah kusempurnakan, benar-benar telah kusempurnakan agama ini untukmu, telah kugenapkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ini turun di menjelang akhir-akhir, karena kira-kira 81 hari sesudah itu Nabi wafat. Padahal Allah pasti ridho terhadap agama ini sejak zaman azali. Innad dina indallahil Islam, di surat Ali Imran 119 itu, 19 maaf. Ya. Jadi Allah sudah ridho sejak dulu. Tapi baru disampaikan, dideklar itu di Haji Wada. Jangan-jangan maknanya Allah ridho Islam ini menjadi agama suatu generasi kalau generasi itu sudah memiliki kekuasaan Islam. Sudah ya isal ladzina kafaru min dinikum, orang-orang kafir sudah putus asa. Jangan-jangan sekarang ini Allah belum ridho Islam ini menjadi agama kita, bukan ridho pada Islam. Ya. Waraditu lakumul Islam madina. Ya. Ada lakumnya di situ. Kepada Islamnya Allah sudah ridho sejak zaman Jahili. Tapi sebagai agama suatu kelompok agama suatu generasi, Allah itu baru ridho kalau ada indikasi al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Nah inilah kita harus merenung. Sekarang ini kehidupan keberagamaan kita ini Masya Allah ya, ada orang menginjak-injak Al-Quran ya, ada orang menyuarakan membubarkan majelis ulama. Nggak pernah terjadi dulu kayak begini, nggak pernah terjadi ya. Jadi di situ saya kira Pak Nasir kalau sekarang hidup itu ya, beliau pasti sekali lagi akan marah besar, dan marahnya ini adalah marah karena Allah ya, marah karena Allah ya. Karena itu dakwah harus tetap jalan ya, tetap jalan. Nah, jadi di sini, Bapak, ya, kalau kita baca di media sosial itu ya, sudah bahasa-bahasa yang tidak pernah ya kita dengar pada masa-masa dahulu itu, ungkapan-ungkapan ya Allah, kayak beginikah bangsa kita ini? Ya. Ini kita berada pada titik zero yang terbawah, pada titik nadir yang terbawah. Ya. Harus menjadi perhatian kita, harus jadi perhatian kita semuanya. Ya. Kita harus menjadi umat ya, khairu ummah ukhrijat linnas, mengajarkan tentang etika. Jadi yang di sini. Nah, 81 hari sesudah Nabi Haji Wada, Nabi wafat. Tetapi ya, beberapa waktu sebelum wafat itu Nabi mendengar ada seorang gubernur dari kawasan Romawi ya, termasuk kekuasaan Romawi, yang dakwah Islam itu sudah sampai kepada mereka, kepada dia, lalu dia menjadi muslim. Lalu oleh penguasa tertinggi dari Romawi, maka gubernur ini diseksa dan dibunuh. Maka berita itu sampai pada Nabi. Maka Nabi kemudian mengirim tentara, mengirim laskar, memiling yaitu Al-Jun ya. Hebatnya Nabi menunjuk Usamah bin Zaid bin Harithah ya, anak dari Zaid bin Harithah, yang Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi, bukan karena quote and quote ya, itu cucu Nabi, bukan cucu dalam arti sesungguhnya ya. Nah, dan usianya si Usamah bin Zaid bin Harithah ini ketika ditunjuk menjadi panglima perang
itu baru 17 tahun atau 18 tahun. Ini ada juga yang muda-muda ya, tapi saya kira lebih dari 18 ini ya. Ditunjuk. Nah, karena ini sudah pilihan Nabi ya, yang tua-tua ya mungkin agak kok sing nom banget toh ya, enggak duwe pengalaman dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka berangkatlah di bawah jenderalnya ya, panglimanya yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Belum sampai ya di medan perang, lalu kabar telah sampai pada mereka Nabi wafat. Ya Allah, Nabi wafat. Maka mereka kembali. Ya, mereka kembali. Setelah itu Nabi dalam konteks Raisud Daulah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq meneruskan misi Nabi tadi itu dan tetap menunjuk Usamah bin Zaid bin Harithah. Lalu Umar menyampaikan unek-unek dari banyak orang yang senior-senior, kok Usamah yang masih muda, yang tidak berpengalaman. Tapi kata Abu Bakar, karena Nabi sudah memilihnya, saya akan tetap juga memilihnya. Maka mereka kemudian tunduk pada apa yang dikatakan Abu Bakar. Dan begitu selesai perang, maka Usamah dan bala tentaranya membawa harta rampasan yang tidak pernah sebanyak itu sebelum ini. Nah, sebelum ini. Artinya peperangan kan banyak pada masa Nabi ya, pada masa Nabi. Tapi tidak pernah sehebat ini kemenangan yang diperoleh. Konteksnya adalah harta rampasan itu. Maka orang-orang baru ngerti, ya, baru ngerti pilihan Nabi tadi itu. Dan boleh jadi juga ini adalah isyarat bahwa kebesaran Islam itu nanti berada di tangan anak-anak muda itu. Maka tolong yang di Dewan Dakwah ini, yang muda-muda itu diberikan peran-peran ya. Ketika mereka sudah bisa melakukan, yang tua-tua itu tinggal kemudian menjaga supaya tidak menyimpang ya, supaya tidak menyimpang di luar khitah. Jadi yang seperti itu. Ini masih pada masa Nabi loh. Nanti sampai pada didirikannya Dewan Dakwah ini loh ceritanya ya. Jadi sampai itu. Bismillah. Ini hampir mirip di lingkungan Muhammadiyah. Kalau ngaji begini diberi air putih. Diberi air putih, kadang-kadang tidak gelas begini ya. Kadang-kadang botol seperti itu ya. Mosok kemudian kiainya ngokop begitu ya. Jadi di sini rupanya Dewan Dakwah ini entah ketularan Muhammadiyah atau piye begitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau di saudara kita di Nahdlatul Ulama ya, dan saya juga ngajar di pondok pesantrennya Gus Dur selama 13 tahun. Saya sebagai di pasca sarjananya, bahkan juga di pondok pesantren Gus Dur itu menjadi ketua program studi ya. Jadi ketika kuliah ada rektornya juga ikut kuliah karena belum S2. Nah, mereka tahu bahwa saya Muhammadiyah. Ketika itu saya menjadi ketua majelis tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tapi diminta, bukan saya yang melamar ngajar. Ya. Jadi yang di situ. Nah, hebatnya mereka itu takzim sama ustaz. Kuncinya kalau di kawasan-kawasan kayak begitu, asal kita bisa baca kitab ya, kita tahu tentang fi'il fa'il ya, maf'ul dan sebagainya ya, sifat mausuf ya, mudhaf-mudhafilah dan lain sebagainya seperti itu, bisa baca kitab ya, mereka menghargai kita. Ya. Jadi di situ ya, ketika ngajar
Kalau di tempat lain saya panggil saudara-saudara, tapi di situ saya panggil Bapak. Nah, karena ada rektor juga yang kuliah, ya, kuliah di situ. Nah, ya, saya membuat joke. Saya sampaikan begini, ya. Saya selalu pakai kopiah, ya, pakai kopiah. Jadi ngajar juga pakai kopiah. Menyesuaikan dengan lingkungan di situ, ya, lingkungan. Jadi di situ. Nah, kemudian saya sampaikan, ya, saya pakai kopiah itu. Lalu mereka bilang, itu Pak, ada satu mahasiswa di belakang itu enggak pakai kopiah. Itu Muhammadiyah, Pak. Saya dek hati saya. Ya, apa mereka enggak tahu kalau saya Muhammadiyah, gitu ya? Ya. Akhirnya saya buka kartu. Saya ini ketua majelis tarjih, saya di Muhammadiyah. Mereka serentak mengatakan, kami tahu Pak, ya. Kami tahu Pak. Lalu mereka mengatakan, Pak, kalau orang Muhammadiyah itu seperti Pak Saad, kami bisa terima. Gitu ya. Ya, dosen sebagai dosen ya tak balas, ya. Tak balas begini, Pak, nuwun sewu, kalau orang-orang NU itu seperti jenengan juga kami terima. Nah, kan menang ya kita, ya. Tapi itu sekali lagi bagus sekali di situ. Mereka membuka diri, ya, membuka diri. Ini juga bagus Dewan Dakwah undang orang Muhammadiyah. Nah, coba undang juga yang agak jauh sedikit, ya. Kalau ini sudah dekat. Simbolnya saya juga terkejut. Itu simbolnya itu simbol Muhammadiyah itu, ya. Cuma tengahnya nggak ada tulisannya, begitu saja, ya. Jadi yang di sini, ya. Nah, kembali ke soal tadi. Ya. Nah, menanglah Usamah tadi itu. Maknanya Nabi sudah di akhir hidupnya merealisasikan tahun 619. Tidak saja orang Arab, orang Ajam pun dalam konteks sarahnya kita sebutkan, tidak saja Romawi tapi Persia pun akan jatuh ke dalam kekuasaan kita. Dan itu sudah merealisasikan. Pada masa Abu Bakar bahkan juga ada yang sudah sampai di Persia. Pada masa Umar Ibn Khattab, ya, Nabi wafat 632. Berarti Abu Bakar 2 tahun, berarti 634 Umar berkuasa. Nah, ketika Umar berkuasa, tentu tidak pada tahun tersebut, itu Palestina jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Ketika itu dikuasai oleh Romawi. Ya. Nah, di sini kemudian gubernur Palestina, ya, yang menguasai kawasan itu minta supaya penyerahan Palestina itu langsung ke tangan Umar Ibn Khattab. Maka Umar diundang datang ke Palestina. Maka Umar datang. Nah, lalu Umar bertanya gampangnya tentang Solomon Temple, tempat beribadahnya orang Yahudi. Lalu gubernur Romawi yang sudah takluk tadi itu menyatakan sudah tidak ada, sudah menjadi tempat akhir pembuangan sampah. Di sampahnya menggunung. Umar langsung marah dan memerintahkan supaya dibersihkan. Berhari-hari dibersihkan, akhirnya bersih. Nah, ketika sudah bersih itulah Umar kemudian berpidato, ya, ya, yang dikenal dengan pidato Elia, karena di kawasan Elia. Gampangnya begini, ini sudah dibersihkan dan ini tempatnya orang Yahudi beribadah, maka saya kembalikan untuk digunakan beribadah. Yang Nasrani silakan ke gereja, ya, ke kanisah-kanisah, dan yang Muslim ke Baitul Maqdis. Ini Al-Fatah. Inilah kemudian tidak membelenggu orang untuk kemudian memaksa yang dikuasai untuk mengikuti agama penguasa. Ya. Di sini.
dan sudah ada tanda-tanda kekuasaan Islam ke situ. Dalam sejarah akhirnya baik Romawi maupun Persia sekian abad kemudian memang akhirnya lenyap. Hanya ada kemudian kekuasaan Islam, dan kekuasaan Islam ini bertahan selama 1302 tahun, dari 622 sampai dengan 1924 ketika sudah dibubarkan ya kekuasaan Islam itu oleh Atatürk, Kemal Atatürk, yang mau dipakai jalan di kawasan sana ya, Banten ya, atau Jakarta, yang ditolak oleh orang Banten sendiri ya, seperti itu. Jadi di situ ini Kemal. Uni Soviet itu berdiri tahun 922 ya, dan kemudian bubar itu 1991. Jadi hanya bertahan 69 tahun. Amerika itu baru 200 tahun sekian. Ini kekuasaan Islam itu sampai 1302 tahun. 1302 tahun. Nah, ini adalah hasil dari dakwah wal fath. Penaklukan tadi. Ya, penaklukan tadi, membuka tadi dan sebagainya. Ya. Dan kalau ditonjolkan oleh Allah dalam konteks tartib ya, tartib bukan mengikuti tartib nuzul ya. Surat-surat Al-Qur'an itu dimulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Muannas di situ. Mudzakarnya Al-Fatih. Itu mestinya menginspirasi kita untuk menjadi fatih, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang yang selalu kemudian berusaha inklusif, tidak eksklusif. Ada bagian-bagian yang harus eksklusif dalam beragama, tapi ada bagian-bagian yang harus inklusif. Ada yang kita tertutup. Kalimat la ilaha illallah itu harus kita katakan itu tertutup, karena selain itu batil, tidak bisa seperti itu. Tapi apakah wudhu itu menyentuh, mengusap seluruh kepala atau kemudian sebagian, atau cukup dengan jari kita ini saja sekian? Ya, yang di sini kemudian kita harus terbuka. Ya, konteks ini. DDI modelnya begini, Muhammadiyah modelnya begini, tapi itu adalah yang varian-varian yang bukan penting. Tapi sholat syariahnya itu sama. Ya, riba itu haram, harus seperti itu semuanya, tidak boleh. Ada orang Islam yang menyatakan riba itu halal. Ya. Tapi bunga bank, ada di antara ulama yang menyebut itu mubah, ada juga yang menyebut itu haram. Ya. Yang menyebut itu mubah bahkan harus, karena memandang ada inflasi. Yang mengatakan haram menggunakan kias, yang mengatakan itu mubah bahkan harus menggunakan al-istihsan. Udulul mujtahid an ayyahkuma fil mas'alati bimisli ma hakama fi nadhairiya liwajhin aqwa yaqtadil udul anil awal. Sudah enggak ngerti enggak apa-apa. Tadi ngaji kan enggak perlu ngerti ya. Selalu ngerti ya. Jadi yang seperti itu. Nah, ya di situ akan tergantung mandat yang digunakannya. Nah, jadi yang di sini, maka kekuasaan Islam runtuh. Bahkan banyak kawasan yang akhirnya dikuasai oleh kebangkitan Eropa, kebangkitan Barat. Dulu pada tahun 995, bukan 1995 ya, 995 terjadi perang salib. Pada tahun 999, 4 tahun kemudian, Palestina yang dulu dikuasai oleh dunia Islam melalui tangan Umar itu jatuh kembali ke tangan tentara salib. Ketika Umar menguasai, daerah itu damai, tidak terjadi pertumpahan darah yang berlebihan dan hampir-hampir juga tidak terjadi.
dan keadilan ditegakkan. Tapi ketika perang salib itu terjadi, dan ini dilukiskan oleh para mu'arrikhun, baik muslim maupun tidak muslim, mereka kemudian menyatakan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat, ya. Orang-orang Islam dibunuh sekian itu. Jadi sangat dahsyat, ya. Jadi yang seperti itu. Nah, dalam konteks perang salib itu terjadi selama 200 tahun, 2 abad, walaupun tidak tiap hari. Secara keseluruhan kemenangan tetap berada di tangan orang Islam. Tapi orang-orang tentara salib itu mengambil pelajaran penting dari peradaban Islam yang maju, the golden age of Muslim history, ya, itu dia pelajari. Maka kenapa itu jadi maju dan sebagainya, mereka pelajari. Akhirnya mereka gunakan untuk memajukan Barat, memajukan Eropa, dan akhirnya betul-betul maju. Walaupun berbeda, ketika peradaban Islam maju, Islam bertambah kuat, bertambah jaya, bertambah pada posisi yang lebih dan lebih terhormat. Tapi ketika kemudian Barat maju, agama mereka kemudian mereka tinggalkan, terjadi sekularisme, jadi sekularisasi besar-besaran, dan akhirnya agama kemudian, ya, betul-betul banyak ditinggalkan. Tetapi hebatnya kemudian mereka menjadi sangat modern. Nggak usah disurati, saya sudah paham, ya. Saya sudah paham, ya. Sebentar lagi, ya. Nah, jadi Indonesia dijajah mulai Portugis, Inggris, kemudian Belanda, yang terakhir kemudian Jepang, ya. Libya, Maroko, Mesir, semuanya itu dijajah. Brunei, Malaysia, semua dijajah oleh Barat. Filipina pun juga kemudian juga dijajah oleh Barat, ya. Jadi sekali lagi ini yang terjadi, dan lain dengan Futuhul Bultan, lain, ya. Karena itu sekali lagi kalau pada Futuhul Bultan itu betul-betul diterapkan keadilan dan tidak dikeruk kekayaannya ada di situ. Tapi kekayaan kita kemudian dikeruk oleh penjajah. Nah, jadi yang di situ. Nah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan itu kami gilir, ya, di antara manusia. Maka dunia Islam kemudian ada di titik-titik yang ke bawah, mereka naik dalam konteks kekuasaan. Pertanyaannya, apakah Allah biarkan? Ya, saya menjawab dengan penuh keyakinan tidak. Karena itu 12 tahun sebelum 1924, sebelum runtuh itu, di bumi Indonesia ini diberi oleh Allah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sekarang ke 109. Kemarin Pak Haidar meresmikan Universitas Muhammadiyah Malaysia, UMAM, meresmikan lagi Australia Muhammadiyah College, dan beberapa lagi di hadapan presiden, di hadapan presiden. Jadi Muhammadiyah punya universitas di luar negeri sudah. Maaf, negara ini pun belum bikin universitas di luar negeri. Jadi Muhammadiyah mendahului dalam konteks ini. Tahun 1923, ya, 1 tahun sebelum dibubarkan kekuasaan Islam itu, Hasan mendirikan Persis, Persatuan Islam. Nah, 3 tahun sesudahnya Nahdlatul Ulama berdiri. Lalu berdiri termasuk DI. Maka 67. Maka ini Allah menanamkan bibit untuk kebangkitan Islam, untuk the second golden age of Muslim history. Kita sudah pernah mengalami yang namanya the golden age of Muslim history, kejayaan peradaban Islam. Maka sekarang ini mau dibangkitkan lagi oleh Allah dengan cara memberikan bibit, dan itu di Indonesia.
Di Mesir ada Abduh, ada Rosyid Ridho, ada Al-Akhwani dan sebagainya, Jamuddin Al-Akhwani. Mereka hanya al-fikrah, al-harakah, al-fikriyah, bergerak dalam konteks pemikiran. Tapi kemudian sebut saja Muhammadiyah, ada al-harakah al-fikriyah, tapi juga ada al-harakah at-tanfidhiyah atau at-tatbiqiyah, menerapkan nas-nas secara konkret dalam kehidupan umat. Ada panti-panti asuhan, ada rumah sakit, ada universitas, ada sekolah-sekolah, maka menjadi besar, menjadi menggurita, dan kemudian juga punya cabang-cabang istimewa di luar negeri. Maka ini mari kita jadikan sebuah kekuatan untuk membangun kembali. Soal negara kesatuan Republik Indonesia ini bagi kami, bagi Muhammadiyah, itu sudah selesai. Sebagai negara yang kami terima atas dasar sebagai Darul Ahdi, ya, ini berdasarkan kesepakatan, ya, dari tokoh-tokoh dahulu, dan kita kemudian menerima sepenuhnya, ya, termasuk dan khususnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Lalu wasyahadah, dan kita membuktikan, ya, mempersaksikan, ya, penerimaan kita itu dengan membangun banyak amal-amal usaha. Maka saya berharap bahwa DI ya, DI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini juga berkembang pesat, mulai dengan kajian-kajian kayak begini. Jangan-jangan kalau Pak Nasir sekarang ini hadir di sini sampai dimarahi, ya. Nah, jadi di situ, dan ya, kita punya kewajiban besar. Tadi saya mulai dengan alhamdulillahilladzi amarona bitablighi risalati ila kulli anha'i ardi. Ya, segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk menyampaikan risalahnya ke seluruh penjuru bumi. Maka disinilah, ya, kirim orang-orang DI ke Jepang, kirim orang-orang DI ke Amerika, ke Republik Rakyat Cina. Di kawasan timur sana itu ada pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin. Oh, bagus, bagus. Ya, saya 3 kali ke Cina, ya, termasuk juga kemudian ke Pakistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Selalu saya pesan kalau ketemu mahasiswa yang sekolah di sana, jangan pulang. Sudah Indonesia kami yang ngurus, dakwah kami yang ngurus, kalian belajar. Ketika ada di Pakistan, saya minta mahasiswa yang di sana, ya, sampai setelah ini nggak usah pulang. Lalu Pak, iya nggak usah pulang. Nanti peran sampean di Indonesia tidak terlalu besar, ya. Tapi kalau sampean yang di sini menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, maka modal bahasa Inggris itu sampean gunakan. Sampean hijrah ke Australia, ya. Australia juga masa depan. Kalau sampean mau belajar bahasa Mandarin, sampean hijrah ke Republik Rakyat Cina. Itu karena keterputusan dakwah, tidak disambung dengan Al-Fatah, maka Cina itu kemudian menjadi komunis dan hanya sedikit yang muslim. Itu kita berkewajiban untuk membawa Islam ini ke sana. Maka Dewan Dakwah supaya kemudian fokus pada dakwah, ya, dan kirim itu ke berbagai tempat seperti itu. Wes nggak usah tanya jawab, ya, nggak usah tanya jawab. Tanya jawab itu kan supaya paham. Wong ini pengajian bukan untuk memahamkan, ya, jadi bukan untuk memahamkan, ya. Tapi kalau dipaksa, karena saya ini ibaratnya kalmayit, ya, jadi tamu itu kalmayit, ya harus mengikuti, ya monggo, ya. Tapi hemat saya sudah nggak usah, ya, nggak usah, karena ini masih sampai jam 9 namanya itu, ya. Betul usah takon, nah, madu-madu berarti setuju gitu loh, setuju, ikuti jamaah, ya, diikuti jamaah. Jadi ini Bapak, ya, ini saya senang dengan Imam Samsi Ali yang tinggal di New York, ya. Presiden Amerika itu memperhitungkan betul pada Samsi Ali itu. Rabi-rabi Yahudi juga begitu, pendeta-pendeta Nasrani juga begitu, ya. Secara tidak langsung sesungguhnya mereka telah menerima Islam quote and quote, ya,
dalam konteks itu. Dan moga-moga suatu hari nanti Presiden Amerika itu ya, Muslim, bisa dari Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan moga-moga juga bisa dari Muhammadiyah. Kami juga ngirim orang ke Jepang dan sebagainya. Selalu saya bilang jangan pulang, nanti sampai bisa menjadi keluarga dari Kaisar Jepang ya. Jadi seperti itu ya, jadi di sini. Dan saat terakhir saya sampaikan, Indonesia ini menjadi mayoritas Muslim bukan karena Al-Fatah, tapi karena ad-dakwah ya, ad-dakwah. Al-Fatah itu harus punya kekuatan. Nabi didukung oleh Aus dan Khazraj sebagai kekuatan ketika awal di situ ya. Kita tidak punya kekuatan. Sekarang kekuatan kita satu-satunya adalah ad-dakwah bidunil fathi. Nah, tanpa kemudian kita melakukan penaklukan. Kita melakukan penaklukan halus, quote and quote, halus dengan dakwah ya. Maka pergilah ke berbagai kawasan, hijrahlah, terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda. Kalau yang tua-tua begini, saya dulu ketika ada di Cina itu batin, ya Allah kok sudah tua begini baru pergi ke Cina. Kalau dulu masih muda, maka saya akan berusaha tinggal di sana, nanti nambahkan 1 orang Muslim, saya ya nambahkan, sekaligus juga memperbaiki keturunan. Keturunan maksudnya saya kulitnya hitam ya, walaupun hitam manis ya. Nah, akan punya istri yang putih. Nah, akan memperbaiki keturunan. Tapi sudah terlambat ya, sudah terlambat. Jadi di situ saya senang kalau ada anak-anak muda pikirannya pikiran global ya. Dan kemudian mau kemana-mana, dan misi yang utama yang dibawa ialah Anda seorang Muslim, Anda menambahkan 1 Muslim. Saya kira ini Bapak yang dapat saya sampaikan ya. Katanya sampai jam 9 Pak ya. Nah itu sudah ada yang berdoa kok supaya sudah ya Allah sampai akhirilah pas saat itu pidato gitu ya. Nah, jadi sudah ada yang doa seperti itu. Nah, nggih, dadi ngoten mawon nggih, mun adik takon lah mosok gak paham ya. Paham titik kan enggak apa-apa. Nggih. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Mari saya tutup saja dengan doa ya, supaya enak langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sampai nanti nutup dengan hamdalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal bala wal waba wal wakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allahumma hawwin alaina min sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama tausiah yang begitu lembut berbicara tentang sirah nabawi dari mulai dakwah hingga akhir daripada dakwah, yaitu memperkokoh Islam. Atau juga kita akan mendapatkan pencerahan. Ternyata dengan dakwah itu kita akan bahwa kemuliaan Islam bisa dirasakan untuk semuanya. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada yang kita guru kita Dr. Sa'ad Ibrahim MA, dan terima kasih pula kepada Ketua Takmir Takwa Masjid Takwa yang telah memberikan fasilitas dan semuanya untuk kita. Mudah-mudahan ke depan dakwah ini lebih baik lagi agar umat Islam semakin paham Islamnya, dan mudah-mudahan orang-orang yang belum memeluk Islam dengan baik, mudah-mudahan bisa memeluk Islam dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertahan. Ada 1 2 ya, ada 1 2 enggak apa-apa. Iya.